polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, bahkan ditangkap dan ditahan hanya karena pribadinya yang jelek, semisal suka mabok, kemudian tingkat kecerdasannya kurang atau pelupa, bahkan saat ditanya polisi gugup, gemetar, gitu. Sementara tindak pidananya belum diketahui, bisa dibenarkan lah, demikian. Tidak bisa. Terima kasih. Saudara ahli, mungkin saya hanya menyimak dari tadi keterangan-keterangan ahli bahwa dalam kasus ini adalah penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Bahkan pada saat BAP pun klien kami Peggy Setiawan itu menyatakan bahwa dia tidak berada di TKP pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Bahkan dia pun dengan yakin dia tidak kenal dengan Vina dan Eki. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki, dan bahkan dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Bukankah pembunuhan berencana itu adalah orang yang dia kenal? Mohon pendapatnya. Jadi sebagaimana kalau misalnya ada dalam kecelakaan itu ada bilang human error, jadi ada kesalahan manusia. Penyidik juga kan manusia kan, mungkin saja pengetahuan dia yang menetapkan sebagai tersangka dianggap sudah betul, maka untuk koreksi betul atau tidaknya di sidang ini nanti oleh hakim tunggal ini. Jadi lembaga peradilan itu sangat baik untuk koreksi kepada polisi atau penuntut umum. Jadi kita tidak menyalahkan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum, tapi mungkin tindakannya itu melawan hak asasi manusia sehingga merugikan orang lain. Nah, kita koreksi, kita betulkan, mungkin untuk kedepannya tidak lagi terulang. Bukan kita mau menyudutkan terjadi, bukan. Kita koreksi kepada apa yang tidak betul yang kita lakukan. Bahkan kita ajukan kalau memang penyidik mengakui kesalahannya. Ya, apakah kita dikatakan bisa mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena perkara tadi itu seperti itu? Itu kalau gelar perkara khusus biasanya kita sampaikan kepada Kapolda misalnya Kapolda Bandung atau Jawa Barat, dan tebusannya kepada Direktur Reserse Kriminal Umum. Mohon gelar khusus kasus klien kami nomor ini yang nampaknya penanganan penyidikan tidak maksimal. Nanti digelar, nanti penyidik juga panggil ahlinya. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah salah tangkap ini bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia? Melanggar ahli ditahan. Terima kasih saudara ahli atas keterangannya. Baik, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana. Dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya plus minus, dan dia sudah punya mensrea. Sebelum terjadi dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka Kalau berencana. tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada terencana? Nggak bisa ada tidak berencana. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan. Kita kembali. Untuk mengetahui ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu melengkapi minimal ada akte kelahiran, kamu itu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya jadi berita itu, saya harus lebih tinggi. Contoh saya bilang, minimal sperma itu harus dites, ya pertanyaannya, menurutnya bagaimana? Harus kan? Nggak bisa dong. Nah, menurut ahli sendiri ini, ahli ini kan orang, menurut saya ahli orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa yang dilakukan oleh penyidik dia selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya, menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik yang dalam perkara ini? Iya, ada ya. Nggak ragu saksi mata ahli mengatakan ya. Nah,
kemudian kasasi, ya itu termasuk golongan di produk-produk itu masuk golongan alat bukti mana? Putusan pengadilan termasuk alat bukti apa? Alat bukti surat, alat bukti surat. Ya. Apapun yang ada di dalam tentunya itu merupakan putusan yang sudah ikhlas ya Pak ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya terkait dengan pasal 168 KUHP ya, terkait terkait jenis-jenis saksi. Nah ini mungkin Bapak ahli bisa dijelaskan siapa saja yang kategori-kategori apa saja yang di 168 ini yang kualitas saksi tersebut mengikuti ya, kualitas saksi ya, saksi itu mesti sudah dewasa, saksi itu juga mesti waras, tidak gila, dan saksi itu memang punya pengetahuan ditunjuk sebagai saksi itu, dan dia mengetahui, melihat dan yang melihat langsung kejadian-kejadian itu, maka dia bisa jadi saksi yang ditunjuk oleh penyidik. Kalau keluarga saudara semenda, ya kalau keluarga saudara semenda, kalau dia tidak melihat itu namanya nanti saksi auditu. Dia cuma dengan cerita aja. Dan saksi auditu ini di pengadilan masih belum diakui sah. Ya. Jadi untuk seperti suami, istri, saudara, bobot kualitas saksi ini seperti apa Pak? Bobotnya kalau dia saksi auditu, dia tetap saksi auditu Pak. Tapi kalau dia melihat saksi fakta, maka saksi fakta dia. Ya. Kemudian tadi ahli menyampaikan kepada pemohon bahwa terkait dengan masalah sidik jari Pak. Ya. Nah, saya tertarik dengan sidik jari itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi notaris. Ya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris sah atau tidak? Ya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang Pak. Iya, tadi Bapak menyampaikan karena klasifikasinya berarti seperti itu ya. Iya, karena itu tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya contohnya saya nggak tahu menangani kasus lain. Seseorang yang sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, dia sakit gitu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris Pak ke tempat yang sakit tadi. Waktu dia cap jempol itu dilihat oleh notaris bikin mereka acara bahwa dia melihat Suhadi mendampingi dia untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya, khusus untuk pengadilan, bukan untuk semuanya. Tidak, terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota Pak. Iya. Mohon penjelasannya saksi mahkota Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah saksi ini dia sebagai saksi mahkota Pak, karena tidak ada saksi yang lain, maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang mulia itu saudara saksi ahli ya, kita berkumpul pada ahli 184 KUHP. Ya betul. Tolong ahli jelaskan bukti permulaan yang cukup. Ya, silakan. Bukti permulaan yang cukup itu ada dua bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan MK Pak nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, ya, laporan, ya, masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Laporan polisi, iya, tegas, iya, iya. Laporan polisi masuk bukti permulaan yang cukup, ya. Masuk kategori bukti permulaan yang cukup, betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai standaran penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana. Keterangan saksi, silakan ya. Jadi untuk keterangan saksi, saksi ini mesti di BAP
kategori saksi. Ya. Saya sudah mengatakan saksi mahkota. Saksi penjelasan ahli secara luas gimana? Saksi mahkota, yaitu dia juga sebagai pelaku. Karena tidak ada saksi lain, maka dia diambil sebagai saksi mahkota. Terima kasih. Itu ada jurisprudensinya. Yang kedua, ahli. Untuk surat, Ya, visum masuk, bisa masuk masuk. Untuk salinan putusan, itu masuk soal. keterangan ahli forensik, Ya, itu masuk masuk kategori apa? Tambahan. masuk surat Masuk surat. Visum, sama. masuk surat. Ya, putusan juga. Masuk putusan. Terima kasih. Yang Ya, silakan. yang mulia menanyakan ahli. Tadi kan ahli mengatakan dalam persidangan ini bahwa materi pra peradilan ya, itu termaktub dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 yaitu penangkapan, penahanan, SP3, mahasiswa dan rehabilitasi yang diperluas oleh putusan MK adanya penetapan Penetapan tersangka. Ya, perbedaan. ya, Bahkan putusan MK terakhir itu adalah terkait dengan SPM. Betul ya? ya. Nah, yang saya tanyakan ahli, untuk pertanyaan penjelasan, mohon penjelasan kepada ahli adalah apakah pra peradilan itu menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Jadi di dalam KUHP itu yang diuji itu masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat penetapan, bukan surat penetapan, surat disposisi dari atasan Pak ini ditangkap atau ditahan. Nah, surat penangkapan dan penahanan itulah yang diuji dalam pra peradilan. Mohon izin yang mulia, karena waktu kita terbatas, seharusnya termohon apa yang telah kami pertanyakan tadi jangan ditanya lagi. Ini kan sudah kami tanya tadi. Kenapa bawa waktu? Ini belum Ini beda, pertanyaannya beda. Jadi pemohon ini waktu mohon izin ini kesempatan untuk kami. Iya, betul. Saya paham itu adalah waktunya termohon. Tetapi sudah tidak ada perdebatan. Sekarang pertanyaannya apa, Pak? Ya, ini izin yang sudah menjelaskan karena tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra peradilan ini menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi. Ya. Ya, silakan. Jadi yang anak pada ini menyatakan sah atau tidaknya penangkapan atau sah atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa tanggal berapa. Ya, artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP? Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP. Jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik setelah adanya gelar kasus ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan. Bukan Ahli, ini ahli. Yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli. Iya. Sah tidaknya penangkapan. Nah, bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan
surat panggilan. Oke, satu. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil dua kali ternyata tidak datang, kita penyidik bisa hanya membawa. Kalau ketika tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Lanjut silakan. Mau izin langsung nyambung saja ini langsung. Itu dilakukan semua kasus. Iya, mestinya begitu. Harus dipanggil dulu ya. Bagaimana kalau misalkan di suatu tempat ada perampokan, apakah rampok harus dipanggil? Iya, kalau ada perampokan, ada copet itu tertangkap tangan. Itu. Apalagi kalau ada pembunuh, apakah itu harus dipanggil? Ya, itu mungkin tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan, Pak. Ini sudah ada yang tertangkap, ya. Kemudian yang lain lari, apakah harus dipanggil? Ya, kalau misalnya beda case, Pak. Beda case. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, nyatanya setelah pembunuh satu ya, tertangkap, ditangkap oleh penyidik, setelah di BAP, nyatanya masih ada 5 atau 6 lagi tersisa. Yang penyidik kan bisa menerbitkan penangkapan lagi, meja yang sisa yang lain tadi. Ya, jadi semua disamakan dengan kasus, semua kasus disamakan atau enggak? Enggak juga ya. Itu jawaban yang saya ingin jawaban dari ahli. Makasih. Ahli. Iya. Ahli kan tadi mengatakan bahwa ahli itu adalah ahli dalam hukum acara juga kan ya? Iya, acara pidana. Kalau boleh saya tahu, penangkapan itu secara aturan dalam negeri mana ya? Penangkapan dalam KUHP. Itu aja KUHP-nya ahli. Kalau Pak ahli. Lupa. Perlu saya ingatkan ahli, penangkapan itu kan diatur dalam pasal 17 sampai 19 KUHP. Itu patokan dan hukum acara atau administrasi yang harus disiapkan oleh penyidik ketika melakukan penangkapan terhadap seseorang menjadi tersangka. Oke, saya lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menetapkan tersangka itu atau tersangka itu menurut pasal 1 angka 14 adalah harus didukung dengan bukti permulaan. Bukti permulaan. Pasal 1 angka 14. Ya, memang dalam dan pasal 1. memang dalam KUHP, saya sampaikan kepada ahli, memang dalam KUHP di sini tentang bukti yang cukup sebagaimana disahkan oleh MK itu ada 3 istilah. Iya. Bukti permulaan pasal 1 angka 14, Ya. bukti permulaan yang cukup pasal 17, dan bukti yang cukup pasal 21 syaratnya penahanan. Tugas dari penyidik adalah mengumpulkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14. Mohon penjelasan kepada ahli bagaimana kedudukan bukti permulaan yang telah diperoleh oleh penyidik, manakala bukti permulaan tersebut sudah masuk dalam pertimbangan hukum dari suatu putusan. Apakah bukti permulaan itu derajatnya menjadi naik seperti halnya dimaksud dalam pasal 185 KUHP? Mohon penjelasannya. Dan mohon penjelasan hal itu dikaitkan juga dengan satu asas res judicata. Apakah asas res judicata ini bisa diterapkan dalam putusan itu? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi kalau misalnya bukti yang ditemukan oleh penyidik yang sudah dimasukkan dalam satu putusan, mesti bukti itu sudah masuk dalam satu putusan yang lain. Mengapa mesti digunakan 2 kali? Kan sudah dimasukkan dalam putusan, ada dalam putusan pengadilan bahwa bukti itu sudah terangkat di situ. Sedangkan penyidik selanjutnya menggunakan bukti yang sama dengan yang sudah ada dalam putusan itu. Begitu kan? Maksudnya gini ahli, saya gambarkan saya kasih ilustrasi kepada ahli. Apabila saya kasih ilustrasi kepada ahli bahwa gini ahli, apabila
sehati-hati mungkin. Nah ini Amin. Tadi kan Amin. Dan serba bisa pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Motor bikin baju tampak baru. Kupakai lagi dan lagi. Baru Motor Platform Plus Protect. Teknologi ultra kaya, 10 kali melindungi serat kain, 10 kali lebih wangi. Jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru. Motor baru. Tidak semua air itu akurat. Akurat berasal dari 19 sendiri, bukan tempat yang mudah dicemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Akurat 100% murni. Mau pakai Brimo, investasi pakai Brimo, asuransi pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mau contoh pakai Brimo, mau belanja pakai Brimo, mau streaming hingga billing, mau pakai Brimo, Brimo mudah serba bisa. Mudah dan serba bisa pakai Brimo. Ayo, download sekarang. Brimo. Kita ingin melindungi bangsa. Matahari yang buat kulit bulat tak akan hentikan kita. Kembalikan cerahmu dengan Vaseline UV Extra Brightening baru. Dengan glutathione, 30 kali kekuatan antioksidan yang mencerahkan. Untuk kulit cerah terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dan terus menang dengan Vaseline baru. Tenang, kan setiap hari udah minum baik. Dan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Buah Vita, saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya Buah Vita. UKT Gills Limited
yang terakhir tadi ditujukan kepada hakim atau saya? Nanti habiskan. Oh, siap. Mohon izin yang mulia, ini pamungkas. Nanti ya. Ya, ini tadi ahli mengatakan kalau ahli ini dipakai oleh Polda Metro Jaya. Selamat ya. Ahli di sini adalah seorang ahli yang berintegritas. Iya. Setuju ya? Setuju. Saya nanya sama ahli, untuk kasusnya Peggy Setiawan ini, Mbak ini menurut ahli, bukan ke hakim. Iya. Wajib nggak untuk dikumpulkan kepada tersangka? Karena menurut ahli. Dalam perkara kita sampaikan tadi, menurut ahli, pendapat ahli, wajib dia untuk dikumpulkan sebagai tersangka. Kalau dituduhkan sebagai tersangka kok itu kewenangan pengadilan. Iya betul. Sependapat. Ya. Saya akan sampaikan ini kewenangan dari hakim. Tapi menurut dari ahli, pendapat dari ahli ini wajib tidak. Ini kan dari ahli. Wajib nggak untuk dikumpulkan tersangka? Kalau untuk mendudukan itu bukan kewenangan saya. Kenapa nggak sama kami? Ya, kalau pendapat saya Ya. bahwa apa yang dilakukan penyidik kepada Peggy Setiawan sesuai dengan apa yang saya baca dalam tuntutan pra peradilan itu, dalam keterangan di muka sidang ini nampaknya itu sangat lengkap. Salah tangkap. Ya, Dan harus digugurkan tersangkanya. iya. Oke. Terima kasih. Yang mulia. Oke, Ali, terima kasih sudah memberikan pendapatnya di persidangan. Mohon izin Pak Hakim yang mulia. Oh, masih ada? Jadi sebetulnya ahli tidak boleh untuk menjustis ini kesimpulan. Kesimpulan nggak boleh. Jadi pertanyaan dari pemohon, mohon ditafsirkan Pak Hakim. Ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa, tapi sifatnya menekan dan narasinya interogasi. Justru mau izin yang mulia. Jadi interogasi. Kalau mau ngadu mau yang mulia. Tidak mau izin yang mulia. Saya mengklarifikasi. Menentukan, tidak. Sudah ya, kami sudah mencatat semuanya dari awal sampai akhir. Yang mana yang relevan dan tidak relevan kita akan kesampingkan. Tidak usah diperdebatkan. Nanti silakan puangkan masing-masing kesimpulan. Karena akan ada Ada legal opinion ya. yang boleh saya kasihkan. Oke, boleh Pak. Silakan. Ada berapa Pak? Oh banyak ya. Kalau gitu bisa dibagi ke pemohon dan pemohon. Ya. Baik, terima kasih Ali sudah selesai. Bisa meninggalkan tempat kalau ada keperluan yang lain ya. Silakan. Yang mulia, ini ada Kemana itu masalah? saya yang mulia. Ya. Ini ada putusan pra peradilan dari Pak Budi Gunawan. Itu kita persilakan ke yang mulia untuk menjadikan jurisprudensi. Enggak. Pokoknya apa yang diajukan bukti surat silakan. Di luar bukti surat jangan. Harus ada tidak bukti surat. Di luar bukti surat kita enggak. Ini jadikan bukti tambahan yang mulia. Ya. Mana silakan yang menjatuhkan. Kita akan
hakim pokok perkara, pokok perkara yang tidak ada dalam BAP pun kita bisa perintahkan untuk dihadirkan, apalagi yang ada dalam BAP seperti itu. Pokoknya dalam pra peradilan ini ada yang mau diajukan silakan,